Film dibuka dengan memperlihatkan situasi dini hari pada tanggal 26 Februari 2013, di mana kelompok teroris bersenjata dari Kesultanan Sulu bernama Gerakan Militer Nusantara atau GMN terlihat memasuki wilayah perairan Malaysia, tepatnya di pesisir Laut Batu Jugar. Malamnya, semua pasukan GMN tampak tengah berkumpul di markas mereka yang berada di Pulau Gata. Di sini, pemimpin pasukan GMN yang bernama Raja Iskandar terlihat memberikan pidato untuk menyulut semangat juang para pasukannya. Walaupun kamu hilang tanpa pusara, pun nama kamu tanpa warisnya, kamulah pejuang sebenar. Bangkit semua! Bangkit kalian! Bangkit kalian! Bangkit kalian! Bangkit kalian! Di tempat lain, tepatnya di kantor pemerintahan Malaysia, Ketua Keselamatan dan Ketentraman Awam Malaysia yang bernama Datuk Hairil mendapat panggilan dari Ketua Komisaris Daerah Batu Jugar, di mana dia menginfokan bahwa pasukan militan GMN telah memasuki wilayah mereka. Setelah menerima informasi itu, Datuk Hairil pun segera mengadakan rapat dengan para petinggi militer yang ada di sana, di mana dalam rapat itu dia memerintahkan Mayor Misan dan seorang negosiator bernama Kamal untuk segera datang ke markas militan GMN guna melakukan perundingan damai agar bisa menghindari konflik yang berbahaya. Namun meski begitu, Datuk Hairil juga memerintahkan Kepala Komando Khusus VIT 69 bernama Azizi untuk tetap mempersiapkan pasukannya guna mengawal jalannya negosiasi tersebut untuk berjaga-jaga apabila jalan damai gagal dilakukan. Sementara itu, di markas militer terlihat para pasukan VIT 69 sedang menjalani latihan rutin mereka. Diketahui, pasukan VIT 69 ini dibagi menjadi 4 tim yang masing-masing dipimpin oleh seorang komandan yang terlatih. Diketahui, pasukan VIT 69 ini dibagi menjadi 4 tim yang masing-masing dipimpin oleh seorang komandan yang terlatih, di mana pasukan Alpha dipimpin oleh Zamri, pasukan Bravo dipimpin oleh Jailani, pasukan Charlie dipimpin oleh Masnan, dan pasukan Delta dipimpin oleh Saidi. Tak lama kemudian, Mayor Azizi pun datang dan memerintahkan semua pasukan agar bersiap-siap untuk mengawal para petinggi militer yang akan melakukan perundingan damai di Batu Jugar. Kamu semua ada masa lagi untuk balik rumah, untuk jumpa keluarga, buat apa yang patut. Faham semua? Faham, Tuan. Scene kemudian berpindah tepatnya di markas polisi distrik Batu Jugar. Tampak seorang inspektur yang bernama Saiful mendapat perintah agar dia dan pasukannya segera bersiap-siap menuju ke bandara untuk menyambut kedatangan pasukan VIT 69. Di lapangan terbang nanti, semua anggota perlu standby untuk ke lapangan terbang. Tak sedap pula hatiku ni. Sebelum berangkat, malam harinya, di rumah, Zamri yang ingin pamitan sebelum pergi bertugas, melihat istrinya sedang tertidur pulas. Karena tidak tega membangunkan sang istri, dia pun hanya mengelus perut istrinya yang tengah mengandung bayinya itu sebelum akhirnya pergi dari rumah. Begitu pula di kediaman Masnan terlihat istri dan ketiga putranya mengantar kepergian Masnan yang akan segera berangkat bertugas. Saat melihat anak musuhnya yang sedang mojok, Masnan pun berusaha memberikan pengertian kepada putranya itu bahwa ayahnya akan pergi untuk melaksanakan tugas negara dan dia berjanji akan segera kembali untuk bersama mereka lagi. Ya, walaupun para anggota sebenarnya enggan pergi meninggalkan keluarga tercinta, namun mereka tetap harus melakukannya demi menjaga perdamaian dan kedaulatan bangsa. Hingga akhirnya semua pasukan VIT 69 pun berangkat menuju ke Batu Jugar untuk memulai misi panjang mereka. Keesokan harinya, pesawat mereka telah tiba di Bandara Batu Jugar. Saat mengantarkan pasukan VIT 69 untuk bersiap-siap, Inspektur Saiful sempat mengobrol dengan Zamri. Dan ternyata dia juga pernah berkeinginan untuk bergabung dengan pasukan VIT 69 seperti almarhum ayahnya. Sayangnya, impiannya itu harus terkubur dalam-dalam karena dia tidak mendapat restu dari ibunya. Saiful. Zamri. Saya dulu sebenarnya berhasrat jadi vet. Cuma sekarang ni belum dapat clearance. Pujuk dia betul-betul. InsyaAllah dia faham. Kita ni kalau nekat nak jadi komando. Selesai bersiap-siap, mereka segera berangkat bersama Mayor Mizan dan Kamal menuju markas pasukan GMN. Mereka sudah sampai.
Setibanya di sana, Kamal sempat berpesan kepada para anak buahnya agar berusaha untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh apapun. Ni nak berunding ke nak perang? Korang semua dah naik atas ke apa? Ini rundingan damai. Semua standby bawah. Tak ada siapa perang hari ni. Kemudian mereka pun bertemu dengan si pemimpin pasukan militan Sulu, yaitu Raja Iskandar. Dalam rundingan itu, pemerintah Malaysia melalui Kamal meminta pasukan Sulu untuk melakukan gencatan senjata dan meninggalkan negeri Malaysia. Mendengar itu, Raja Iskandar pun menyampaikan bahwa sebagai kompensasi gencatan senjata yang diminta pihak Malaysia, dia ingin Kamal memberikan uang sebesar 800 juta ringgit sekaligus wilayah Batu Jugar kepada pihak militan Sulu. Mendengar itu, Kamal yang cukup terkejut berusaha menjelaskan kalau semua itu tak mungkin akan dipenuhi pemerintah Malaysia. Namun Raja Iskandar tidak peduli bagaimanapun caranya. Dirasa tidak ada jalan tengah, Kamal pun menghentikan negosiasi lalu berpamitan pergi. Dipadak ni mereka ada pengalaman 42 tahun. Setibanya di markas saat para anggota Komando 69 sedang bercerita, secara tiba-tiba Datuk Misan tiba-tiba muncul dan memberitahu mereka jika besok masih akan dilakukan tahap negosiasi dan kembali berunding setelah gagalnya perundingan hari ini. Dan untuk berjaga-jaga, Datuk Misan pun memerintahkan beberapa anggota agar mulai mengevakuasi seluruh warga ke balai desa. Memang tak ada harapan untuk diorang menyerah secara aman. Bawa keluar orang awam dari kawasan panas ni. Faham? Singkat cerita, pagi harinya sebelum melaksanakan perundingan kedua, di rumah Saiful, sang ibu terlihat sedang menghubungi saudaranya yang berada di kampung air untuk memberitahu bahwa saat ini dia akan menuju ke sana. Aku nak pergi rumah kau ni. Rumah kau masih kat kampung air kan? Singkat cerita, keesokan harinya, tim VIT 69 dan Datuk Misan tampak telah tiba kembali di markas musuh. Di mana hari itu, Datuk Misan dengan sengaja membagikan rokok suryanya pada satu persatu anggota militan Sulu. Sementara para anggota memberikan kardus berisikan makanan guna melunakkan hati sekaligus untuk mengetahui jumlah pasti rombongan militan Sulu yang ada di sana. Namun sayang, negosiasi kali ini berakhir gagal karena Raja Iskandar tetap dengan keteguhannya untuk menguasai daerah yang menurutnya merupakan tanah para leluhurnya tersebut. Pak Raja cakap macam tu. Dan kamu semua keluar dari tanahku. Sementara itu, Saiful yang tengah mengevakuasi warga nyaris terlibat kontak senjata dengan para anggota militan Sulu yang juga tengah melakukan patroli di sana. Di sini, mereka mempertanyakan maksud dari evakuasi yang dilakukan. Beruntung, Saiful dapat mengendalikan situasi dan bersepakat agar bersama-sama meninggalkan lokasi tersebut tanpa adanya kontak senjata. Mereka keluarkan orang kampung. Di pusat perundingan markas militan Sulu, Jenderal Militan Sulu, Majin, mendapat kabar mencurigakan mengenai evakuasi warga dan segera memberitahu hal itu kepada Raja Iskandar, di mana informasi itu sekaligus memecah keheningan hingga terjadilah keributan yang berujung pada tantangan dari Raja Iskandar bahwa dia dan kelompoknya tidak akan mundur dari wilayah Batu Jugar. Mendengar hal itu, Datuk Misan menegaskan posisinya bahwa dia dan pasukannya akan berada di garis terdepan untuk berhadapan dengan para militan Sulu. Hingga akhirnya perundingan kedua ini pun tidak membuahkan hasil damai dan justru semakin mempertegang keadaan di antara kedua belah pihak. Di tempat lain, Saiful yang juga merupakan warga Batu Jugar baru saja tiba di balai desa mengantar beberapa warga dan turut mencari keberadaan ibunya. Di sana, ia tidak sengaja bertemu dengan tantenya yang tidak lain adalah saudara ibunya yang tinggal di kampung air. Di sini, tantenya mengatakan jika dia belum bertemu dengan ibunya Saiful. Mengetahui hal itu, Saiful yang khawatir kemudian menemui petugas pendataan dan berpesan agar mencari dan segera memberitahunya jika telah menemukan ibunya. Ya, Cik. Assalamualaikum.
Sementara itu, di markas militer Batu Jugar, Datuk Misan mengatakan kepada Kamal jika pemerintah pusat telah diberitahu soal gagalnya perundingan dan mereka memutuskan untuk menghentikan negosiasi damai. Di sini, mereka berencana ingin membuat pasukan musuh terpojok dengan mulai menghentikan pasokan air dan makanan ke daerah markas militan Sulu. Jika setelah 2 hari militan Sulu masih belum bersedia menyerah secara damai, maka dengan terpaksa mereka akan berperang. Malamnya, para komando VIT 69 mendapat tugas untuk mengawasi markas militan Sulu, di mana dari pantauan mereka diketahui jika di sana belum ada pergerakan di markas tersebut dan disimpulkan jika mereka telah masuk ke hutan atau perkebunan sawit untuk berpindah ke desa lainnya. 2 hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat 1 Maret 2013, helikopter Malaysia melemparkan selebaran peringatan terakhir pada anggota militan Sulu untuk menyerah secara damai. Namun sayangnya peringatan itu tidak mendapat respon positif hingga akhirnya di hari itu juga terjadilah pertempuran di perkebunan sawit antara kedua pihak. Pasukan komandan VIT 69 lalu dibagi dalam 4 tim yaitu Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta, di mana dengan teliti para tim mulai bergerak menyisir perkebunan kelapa sawit guna mencegat pergerakan kelompok militan Sulu yang sedang berpindah. Saat itu, tim Charlie menjadi tim yang pertama kali berpapasan dengan kelompok militan Sulu hingga terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Charlie yang berada di tengah-tengah pasukan musuh seketika menjadi pusat serangan hingga anggota tim yang semakin terdesak akhirnya satu persatu terkena tembakan. Bahkan si Majnan, anggota komando VIT 69, pimpinan tim Charlie, harus metong setelah terkena tembakan tepat di kepalanya. Tim Bravo, Alpha, dan Delta yang posisinya tidak berada jauh dari tim Charlie segera bergerak memberi bantuan. Hingga akhirnya mereka mampu membalikkan keadaan dan berhasil memukul mundur kelompok militan Sulu. Dari pertempuran ini mengakibatkan gugurnya 2 anggota komando VIT 69 serta beberapa anggota lainnya yang mengalami luka-luka. Di sini mereka berhasil menangkap puluhan anggota militan Sulu termasuk putra dari Raja Iskandar. Dia wira tempur kita. Beritahu ayah dan suami diorang ni penyelamat kita semua, Jai. Kenapa dia pandang yang ni? Datuk, Raja Ilham, anak ketua JMN Raja Iskandar. Keesokan harinya, ketika melanjutkan operasi, Komando 69 mendapat tugas memeriksa markas militan Sulu yang berada di perkebunan kelapa sawit. Sementara anggota kepolisian ditugaskan untuk memeriksa dan mengamankan kampung air. Sebuah kampung yang berada di pesisir pantai dan dicurigai menjadi jalur pelarian militan Sulu. Sementara itu, Komando VIT 69 mendapati markas militan Sulu yang berada di Batu Jugar telah kosong dan tampaknya seluruh militan telah berpindah ke daerah yang lain. Kembali ke kampung air, terlihat anggota kepolisian mulai menggeledah satu persatu rumah warga hingga tiba-tiba di sebuah rumah mereka dikejutkan dengan banyaknya anggota militan Sulu yang ternyata telah menjadikan kampung air ini sebagai tempat persembunyian baru mereka.
Karena kalau jumlah satu persatu dari anggota kepolisian akhirnya metong tertembak musuh. Namun ada juga yang berhasil sembunyi, termasuk Inspektur Saiful yang meski telah terkena tembakan dan bacokan parang, tapi dia tetap berhasil meloloskan diri dari kebrutalan militan Sulu yang dengan kejam membantai para anggota polisi di sana. Sementara itu, markas komando telah mendapat panggilan terakhir dari Inspektur Majid yang tengah bersembunyi di kampung air dan memberitahu jika nyaris seluruh anggota mereka telah metong di sana. Dari pantauan satelit juga terlihat beberapa anggota yang tergeletak tidak berdaya di atas jembatan. Mendengar itu, si Jai yang memang wataknya adalah Pak Emosiang segera meminta agar mereka diberangkatkan ke kampung air untuk menghabisi para militan Sulu. Akan tetapi, Kamal dan Datuk Misan meminta mereka untuk tidak gegabah dalam bertindak agar tidak lagi ada korban jiwa yang berjatuhan di pihak mereka. Di malam itu juga, beberapa anggota intelijen mulai ditugaskan untuk mengamati situasi terkini di kampung air karena rencananya besok akan dilakukan penyergapan besar-besaran. Beberapa anggota intelijen yang dikirim kemudian berhasil masuk ke kampung air dan mendapati Raja Iskandar telah berada di sana. Informasi tersebut segera dilaporkan ke markas komando sebagai acuan dalam merancang strategi serangan. Sementara dari kejauhan, Saiful yang tengah bersembunyi secara tidak sengaja melihat ibunya dan beberapa warga tengah disandra oleh kelompok militan Sulu. Sayangnya di sini, dia yang terluka parah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa terus bersembunyi sambil menunggu bala bantuan. Di sini, Raja Iskandar sangat marah karena mengetahui jika telah banyak anak buahnya yang gugur serta puteranya yang sebelumnya juga telah tertangkap. Menyadari jika mereka akan kembali diserang, mereka pun lalu menempatkan para pasukannya di tempat-tempat strategis untuk melakukan serangan balasan. Menyembah bumi esok. Mereka ingat aku tewas bila mereka menangkap anak aku. Singkat cerita, keesokan harinya seluruh anggota komando VIT 69 telah berkumpul dan siap untuk diberangkatkan. Namun sebelum pergi, Mayor Misan dan Zamri terlebih dahulu memberikan motivasi untuk membakar semangat para prajurit agar terus berjuang hingga tetes darah penghabisan demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Biarpun mati, kita tetap! 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 Mereka pun mulai bergerak memasuki kampung air dari darat dan laut untuk melakukan penyergapan dan memastikan tidak ada anggota militan Sulu yang bisa lolos kali ini. Tim Alpha dan Bravo yang bergerak dari darat mulai menyusuri setiap gang dengan mengikuti arahan Datuk Misan yang tengah mengawasi pergerakan mereka dari markas. Bravo. This is Seratu. Di tengah penyisirannya, tim Bravo tiba-tiba mendengar suara anak kecil dari sebuah rumah dan segera mengamankan anak tersebut. Namun tiba-tiba sementara itu, tim Alpha yang berada di sisi lain berhasil menemukan Saiful dan mendapati kondisinya yang begitu terluka parah. Aku nak selamatkan mak aku. Dari Saiful pula didapatkan informasi jika para sandera ditahan di rumah paling ujung di kawasan tersebut. Dan sebelum itu, Saiful meminta pada Samri agar berjanji menyelamatkan ibunya yang juga turut disandera para militan Sulu. Setelah berhasil mengevakuasi Saiful, tim pun kembali bergerak dan lagi-lagi menemukan dua anggota yang berhasil selamat. Saat tengah memeriksa salah satu rumah, Samri dan anak buahnya tiba-tiba mendapat serangan brutal dari panglima militan Sulu dengan menggunakan parang. Dengan ilmu bela diri yang bukan kaleng-kaleng, beruntung Samri mampu mengalahkan kedua musuhnya. Yah, meskipun di sini dia juga harus kehilangan satu temannya akibat terkena bacokan musuh. Lanjut dengan bantuan tim sniper, tim Alpha mulai mengepung rumah tempat para warga disandra, di mana dengan kerjasama yang baik mereka pun berhasil menyelamatkan para warga dan menghabisi para militan. Sini.
Dua pengganas mati. Tebusan selamat. Di luar, tim mendapati beberapa mayat anggota kepolisian yang metong dalam keadaan mengenaskan. Tak lama kemudian, tim Alpha akhirnya mendapat informasi jika Raja Iskandar dan beberapa anak buahnya kini telah berada di dermaga Kampung Air dan akan segera melarikan diri. Tak membuang waktu, mereka pun segera bergerak menuju lokasi tersebut hingga pertempuran sengit pun lagi-lagi terjadi. Dengan beberapa anak buahnya yang masih selamat, Raja Iskandar terus melakukan pelarian dengan menggunakan speedboat. Sementara itu, tim kepolisian yang akan membawa Saipul dan beberapa warga keluar dari Kampung Air tiba-tiba juga mendapat serangan dari para militan Sulu. Tim Alpha segera melakukan perlindungan dan beruntungnya tim Bravo yang sigap berada di perairan berhasil menghabisi para militan Sulu dengan senjatanya yang bukan kaleng-kaleng. Kemudian tim Alpha dan Bravo segera melakukan pengejaran terhadap Raja Iskandar hingga membuat mereka berhasil terpojok di sebuah pulau. Lepaskan budak tu! Get down! Jangan bacol, tembak budak ni. Setelah ditembak jatuh, Zamri pun memeriksa jasadnya, namun ternyata itu bukanlah Raja Iskandar tetapi melainkan anak buahnya yang dijadikan umpan untuk mengelabui militer Malaysia, di mana ternyata Raja Iskandar dan sisa pasukannya berhasil kabur melalui jalur darat di perkebunan kelapa sawit yang sebelumnya tidak pernah diduga oleh pasukan militer maupun pihak kepolisian Malaysia. Dan film pun selesai.